إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سيدنا علي بن أبي طالب بن سيدنا حسن والحسين وسيدنا رشيد عبد القادر على النبي وسيد محمد سلمان المدني وسيدنا رشيد أقبل عبد الله بن أبو بكر شهد وقال بيان سيد سلمان أسد بن سوسي محمد نبي سيد دروس وسيدنا رشيد عبد الحميد عبد الله ولي الله وسيدنا الخوض علي حميد بشير باسم خصوصا إلى سيدنا سيد بندة السبان خصوصا إلى رشيد عبد الرحمن دتون رايا خصوصا إلى رودة كمال حجي وسيدنا رسول الله سوريا مشا خصوصا إلى رفانيان سوريا نتا خصوصا إلى روح خاتم ديان خصوصا إلى روح الأنبياء وأولياء والصالحين خصوصا إلى روح أبيه وأمه بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tawasul dulu kita. Soal kisah besok apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bin nuri ma'rifati wa yaqina waqilna ma'awliya wa salihin wa salatu wa salamu ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, jadi alhamdulillah malam ini kita sama-sama berkumpulan pula. Sama-sama saling sihat menasihati satu sama lainnya. Karena umat Muhammad itu sama-sama saling menasihati. Jadi sama-sama menasihati itu artinya bila tukang nasihati tak salah, seko managu dia. Yalah. Nah, saling menasihati. Jadi kadang-kadang kita nih guru, aku nih guru, ada guru ada. Nah, jadi kita sesama umat Muhammad, umatnya Rasulullah saling sihat menasihati aja di dalam kebaikan. Jadi sama-sama ya Allah. Jadi di dalam daripada kebaikan nasihat kita ini adalah nasihat gasan diri kita masing-masing. Nasihat gasan diri kita masing-masing yaitu adalah nasihat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atas diri masing-masing. Jadi kita nasihat ini judulnya nasihat tentang ma'rifatullah, tentang nasihat mengenal diri Allah, yaitu melalui atas kejadian diri kita masing-masing. Nah, itu nasihat judulnya. Ya Allah, jadi supaya nyaman. Nah, itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jatuh Kalampayan, ya Allah, man arafa nafsahu faqad arafahu. Jelas siapa mengenal dirinya maka sesungguhnya ia mengenal akan Tuhannya. Jadi nasihatnya mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kada lepas kita mengambil keterangan daripada misalnya dalam kitab Panjul Ma'rifat, di dalam Amal Ma'rifat. Nah, di dalam apa lagi? Itu disebut orang di dalam kitab Sifat 20 ya Allah. Nah, di dalam Sifat 20 itu dia ilmu tauhid itu mengenal diri, mengenal Tuhan juga. Tetapi mengenal Tuhan itu dipadahkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Nah, bagi kita sabadataan dalam hadis qudsi. Nah, jadi kata Allah Ta'ala, man salaballahu bi ghairin nafsi faqad dalala baida. Barang siapa yang menuntut jalan kepada Allah, barang siapa menghendak mencari jalan untuk mengenal Tuhannya yakni Allah, maksudnya dah lain daripada jalan mengenal sebenar-benar dirinya, maka dipadahkannya di dalam hadis qudsi itu jalannya tersesat manusia dah. Hadis qudsi tadi tak. Jadi siapa yang mengenal kepada Allah Ta'ala atau anak maminan duit Tuhan lain daripada jalan maminan duit sebenar-benar dirinya, maka jalan keadaan itu tadi sesat. Nah, amun Tuhan sudah memadahkan sesat, tidak ada lagi nangkau memprotisnya. Kan kalau memprotis kita dia pulang kayak katakan hayam. Kalau memprotis juga itu disebut sih. Ya kan? Nah, jadi ada kegempangan dah. Maka itu buku haulun. Nyaman ada buku lah. Nah, buku nih lah.
Aja dah bukan santai aja kita. Nah, kan kisah kalau nih saling sihat menasihati, kadang-kadang nang tingginya, kadang-kadang nang ilmunya. Nah, itu nah iya. Amun dihiau buku kalau kugana buku baju. Santai aja. Jadi dalam hadis qudsi tadi bagi kita baik nang anom sabarataan nang tuha-tuha kada ada jalan lain mengenal Allah atau mengenal Tuhan kecuali jalan meminandui diri kita masing-masing jalannya. Jadi kita pinandui diri kita jalannya dah. Di dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan dipadahkan juga lawan kita. Nah, di dalam mukadimah dah. Nah, jadi di dalam kitab tuh awalu wajibil ala insan ma'rifat illahi bistiqani. Wajib pamulaan kita atau wajib bagi setiap manusia bini-bini kah, laki-laki kah, ujar Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat Sidin Liyala. Nah, yaitu permulaannya manusia itu adalah mengenal kepada Tuhannya dengan yakin atau seyakin-yakinnya. Sudah disampaikan enggak? Jadi presiden wajib permulaan manusia tadi tah. Nah, awal manusia itu wajib mengapa tadi? Wajib meminandui Tuhannya atau mengenal Allah Ta'ala dengan yakin, seyakin-yakinnya. Jangan guyang. Nah, maksudnya toh. Cuma jalannya mengenal tadi, bini-bini kah, laki-laki kah, itu harus mengenal diri nang sebenar-benarnya diri kita sebagai taan. Nah, mun kada pinandu lawan diri kita, kayak apa kita nak minandui kita datang di mana? Yalah. Secara zahir kita datang di rumah abah dulu. Mun kada kana lawan kuitan aja. Kayak apa? Musia mengakui kena. Itu camat tuh abahku jadi camat, aku udah mau lahikam. Nah, jadi penting benar pinandu lawan diri kita nih sebenarnya. Jangan kada pinandu lawan diri. Mun kada pinandu lawan diri kayaknya habisnya leh. Kada ingat lawan diri habis juga leh. Kada ingat lawan diri pas umur kayaknya. Makanya mau uang kan bagi kita nih ngapa dah dudukan kain di ungut-ungutan ya lah. Tapi nah kita kisah insya Allah ada aja tuh di dalam kitab isinya. Nah kan kayak itu nah kita kisahnya ada isinya dalam kitab. Nah kitab panlir nih ada dalilnya dalam kitab kan kayak itu. Nah jadi dari dalil yang pertama, siapa mengenal diri, jalannya harus pinandu lawan diri. Bila ada pinandu lawan diri, lain pada jalan yang lain tuh sesat tadi itu Tuhan madahkan sudah. Kita disuruh meminandui diri kita, karena diri kita sebagai insan manusia ini adalah yang paling sempurna sudah Tuhan jadikan. Ya Allah, Tuhan menjadikan kita ini paling sempurna. Kenapa? Karena Tuhan juga memadahkan lawan kita. Tidak kita kada tahu juga. Kenapa jadi Tuhan dalam Quran tak? Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian adalah manusia, Tuhan sudah madahkan pembaiknya. Nah, mun sudah Tuhan nang berpandir siapapun kada kawan parotes. Nah, mun ko padahan aku mau buah nikam ada percaya, kamu otis kena, ay sampean tu pangamput di nikam. Nah, tapi pun sudah Allah nang berbicara dalam Quran tadi tuh bahasanya nang kayak itu siapa nang pautis. Nah, pautis itu kada tahu benar. Nang kada pinandu lawan diri. Dah, itu nang pautis. Jadi sebaik-baiknya kejadian diri kita ini adalah diri insan nang dipada. Kenapa jadi diri kita ini paling sempurna, paling baik Tuhan jadikan kenapa? Karena kita memiliki dua rupa. Pertama, rupa jasmani atau batang tubuh. Nah, ada batangan, ada babatis, ada bakapala. Yalah. Kemudian lagi rupa nang batin pulang. Rupa nang batin nang ini satu aja.
manggarak ke 6 anggota. Rupa nang batin tuh maksudnya rupa nang hidup di diri kita. Rupa nang hidup tuh ya roh lawan kita. Nah, roh lawan kita ini kabila hidup kita kawa bergerak, ya kada? Kabila hidup kawa bakal hendak. Kabila hidup pasti ada bakal lah, besi pikir, ya lah. Nah, apabila hidup pasti kawa talinga mandangan, mata kawa melihat, muntung kawa bepandi. Nah, jadi dua, makanya sempurna kejadian kita Tuhan menjadikan. Kadang-kadang kada sempurna. Apabila narannya itu manusia pasti sempurna. Walaupun seumpamanya inya lahir ke dunia tadi, kada ada tangannya sabalet tapi narannya manusia tetap sempurna. Jangan kada sempurna, karena Tuhan sudah memadahkan di sini. Kada ada dalam Quran itu memadahkan Tuhan, artinya bilanya lahir ke dunia misalnya matanya picak sabalah itu kada sempurna, kada ada. Sedangkan yang itu tadi ngapa dah? Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya kejadian dia Tuhan manusia. Ya kalah. Nah, misalnya jari-jarinya kada ada lahir kada tatap sempurna, naranya manusia kalah. Nah, namun kambing, sapi kada tahu ambil. Lahir ke dunia kada tahu kita. Nah, jadi itulah maulah kita tadi Allah Ta'ala tuh sempurna. Nah, sempurna jasad, sempurna roh. Artinya siapa hendak mengenal dirinya, sempurna dalam dunia, sempurna juga dalam akhirat. Jadi keduanya nih artinya jahir batin di pinan duit. Karena kita sebagai insan nang ini nih dijadikan sempurna tuh kenapa? Karena hakikat insan diri kita nih nah adalah terbit daripada rahasia Tuhan nang banaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sempurna jahir, sempurna batin. Artinya kita jahir batin sabigian bertubuhkan Nur Muhammad. Bertubuh Nur Muhammad. Buktinya sempurna bertubuh Muhammad. Kepala kita Tuhan ulahkan dengan huruf mim bentuknya. Bahu kita Tuhan ulahkan huruf ha, iyalah. Parut lawan pinggang huruf mim. Batis keduanya huruf dal, kada Muhammad lah hurufnya. Sempurna kalah. Cuma mau isapan samsu aja bang kita. Ada sempurna ya kalau jangan sempurna isapannya makinnya. Apa kita ini santai lah bawa minuman pulang apa nyaman nih kan. Ya aku nih kada guru juga sama-sama aja kita saling siap menasihati aja. Jadi sama semua bersama umat Nabi Muhammad ini iyalah. Nah, saling kasih mengasihi disuruh. Nah, ini aja sama umat tuh bersaudara bang ya lah. Ada mau saling menyambet. Nah, ada mau saling salah menyalahkan. Bila salah ditanggungnya kayak gitu. Nah ini sudah salah diguyang mau lu kahilin. Nah pada lu bakal lahian nah. Nah kita bersaudara namanya. Jadi sempurna tadi itu kejadian kita tubuh dan jasad jelas daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari lagi, kita halusi lagi. Nah, karena kita disuruh tadi mengenal diri kita yang sebenar-benarnya di diri. Nah, kalau diri yang sempurnanya tadi hakikatnya sudah daripada Nur Muhammad. Sabigian pulang bertubuh jahir batin Muhammad ya kalah. Nah, jadi kita cari secara halus pulang. Artinya secara halus itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui kalamnya Rasulullah. Jadi kalamnya Rasulullah SAW itu ya kalam Allah. Nah, jadi Allah Taala dalam Quran laqad khalaqna insana fi wa laqad khalaqna insan min sulsulatin min tin. Nah,
Walaqad khalaqna insan min sulsulatin min tin. Aku jero Tuhan menjadikan yakni anak cucu Nabi Adam ataupun Nabi Adam. Nah, anak cucu Nabi Adam ini kita, ya kalah. Yakni daripada saripati bumi. Nah, daripada saripati bumi kejadian kita nih. Maksudnya saripati bumi itu jaka bahasa kita lah. Batang tubuh kita nih jadi daripada tanah kalau asalnya. Nah, saripati bumi naranya, saripati angin ada di diri, saripati api ada. Nah, 4 inasar di diri kita dah. Nah, makanya tubuh Adam atau tubuh kita tuh mengandung inasar nang 4. Ada tanah, ada banyu di awak kita, ada angin di napas kita, yalah, ada api yaitu darah lawan kita. Nah, itu inasar tak? Nah, jadi daripada saripati inasar adalah. Kemudian yang dimaksud saripati di sini adalah saripati daripada pulang tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu saripati juga tak? Nang kayak buah-buahan nang kita makan ya lah. Nah, itu saripati buah-buahan tak? Nah, jadi Allah menjadikan rangkaian anak cucu Adam Nabi kita ini jadi daripada saripati bumi tadi. Nah, jadi daripada saripati bumi Allah Ta'ala maulah yaitu daripada buah-buahan. Kenapa? Karena kejadian kita itu ada 4 perkara yang Allah jadikan, yang dikandung oleh abah kita, yang dikandung oleh mama atau ibu kita, yaitu saripati tadi. Saripati yang dimakan itu tadi menjadi 4 kejadian pada diri kita. Pertama menjadi nurmada, kedua nurmadi, ketiga nurmani, keempat nurmanikam. Nah, saripati yang dimakan tadi dah asal diri kita. Nah, itu perjalanan kita belum lahir ke dunia. Jadi sudah dikandung oleh abah kita, mama kita sudah mengandung gitu tak? Nah, kita belum ada lagi. Nah, itu kisah diri kita. Nah, itulah perjalanan diri kita. Atau jarang disebut di dalam ilmu hakikat ma'rifah disebut perjalanan sahadat seikungan diri kita. Dan jadi di situ anaknya. Makanya kejadian diri itu orang berbicara mada madi mani manikam. Jadi lah. Nah, di situ. Tinggi. Nah, jadi itu cerita nang 4 buting cerita mada madi mani manikam atau nur lah. Namun keempatnya tuh hakikatnya tetap aja Bang Nur Muhammad. Cuma bahasanya tadi harus ada bila sudah jadi tubuh kita, oh ini tangan namanya, oh ini betis namanya, ini telinga. Nah, lalu disebut itulah perjalanan rincian diri kita. Nah, perjalanan rincian diri kita lah. Nah, jadi setelah saripati bumi tadi dimakan oleh abah kita, maka makanan tadi menjadi lemak lawan kita. Nah, lemak tadi kemudian menjadi minyak lawan kita. Minyak tadi Bang menjadi otak lawan kita. Nah, makanan yang kita makan tuh nah itu jadi lemak, jadi minyak di awak kita ini bisa berminyak kalau leh. Nah, paluh kadang-kadang ya lah, paluh ada, lemak minyak ada. Nah, lalu kebanyakan lemak, oh nyambet dokter apa ini? Nah, penyakit nawah ini. Lalu papantang macam-macam. Nah, kolesterol nyambet ya. Nah, kebanyakan lemak ya. Mau kebanyakan tulang. Oh, apa? Nah, pun kebanyakan lemak pun daripada tulang ya lah. Nah. Oh. Iya. Kolesterol nyambet ini. Nah, jadi makanan yang dimakan tadi jadi lemak,
Yalah jadi minyak, imbah jadi minyak lalu menjadi hijaban nur di diri kita. Hijaban nur tadi menjadi qudratullah, qudratullah tadi menjadi hidayah amanah Allah, hidayah amanah Allah yang dimakan tadi menjadi nur manikam naranya bersemayam di kepala Adam atau seorang laki-laki atau abah kita. Makanan yang dimakan tadi toh. Nah, makanya kejadian kita tadi apa? Madam, madi, mani, manikam. Nah, jadi nur manikam tadi bersemayam di kepala Adam atau seorang laki-laki atau abah kita. Bersemayam di kepala nur manikam selama 7 hari. Nah, 7 hari lah. Nah, kita kadang-kadang lagi kisahnya nih. Yalah, amun kisah kita ini bukuan Pak Molo. Nah, perjalanan kita. Imbah 7 hari di kepala Adam dari nur manikam nih. Maka turunlah ke tengkuk Adam atau pohon gulu jadi kita ya lah. Nah, jadi si manikam turun ke pohon gulu ini 7 hari pulang di sini bandak. Nah, di sini nih. Makanya kop ya mengikop gurunya lah. Nah, tapi lawas kadang mancis aja sampai ke kepala dengan putih itu sakit. Nah, enggak ada aja ya lah. Kawan bergaya kan itu aja. Manomannya aja, bulik aja, bah, jaga sampai ke kepala naik darah putih aja. Ya kalau kegayaan bahagia itu nih, sekalinya menyangkut asal diri. Nah, manikam dari 7 hari di kepala, kemudian turun ke tengkuk sini, nah belakang sini 7 hari pulang. Nah, imbah 7 hari turun ke tengkuk Adam, hanya turun pulang ke dada, 7 pulang, 7 hari di dada, nur manikam nih. Nah, 3 kali 7, 21 ya Allah. Nah, turun ke pusat Adam 7 pulang. Nah, 7 kali 4 berapa sudah? Nah, di pusat 7 hari 28 lah. Nah, imbah di pusat turun ke mana pulang? Nih. Panalnya Kasulubi. Nah, sampai Kasulubi Adam 7 hari pulang di Sulubi. Imbah kasulbi Adam nur manikam dari maka turunlah ia kepada kalam. Nah, kalam nang ini nang disebut kalam tuh ya tadi. Nah, senjata mukmin laki-laki. Nah, jadi kita ini basic senjata mukmin. Nah, ini kalam nang manulis nih. Yalah, manulis kalau lo yang angkat jadi nah. Tahu tulisnya bibinya ke laki-laki kah? Hantam mulu. Nah, di dalam kalam nang ini itu 5 hari bediam di situ. Di dalam kalam nur manikam nih, nang madam madi mani manikam nih 5 hari bediam. Di situ ada saringan pemisahan antara banyu kami dan air manikam atau nur Muhammad atau noktah. Kada mau, kalau ikan kami kalau misalnya noktah kada mungkin. Nah, mau lambak kami batu maling ada. Yalah. Nah, jadi 5 hari bagana atau badiam di dalam kalam tadi tak? Nah, nur manikam dia 5 harinya di dalam kita. Pemisahan toh antara kantong toh. Dan jadi kada gampangan. Nah, kita ini masih belum ada, masih di kandung abah lagi. Nah, kan ada nang kisah nang perjalanan diri. Jadi menyesuaikan kita, pandir kita sesuai dengan kenyataan apa yang ada di dalam kitab, misalnya kitab nang Kanjul Ma'rifat ya kan kisah mengenal Tuhan, mengenal diri tadi. Nah, kalau rincian hakikat diri semua aneh Nur Muhammad tuh simpulnya kan ya. Uang berjualan tuh tahu pada pedagang, tapi mau ada tahu rinciannya apa? Yalah. Nah, nukal ini tadi ini sekian, rinciannya ininya rincian itu nah, nang jadi perjalanan kita rincian. Amun modalnya ya Nur Muhammad tadi. Nah, bahasanya. Itu modal pengbahasanya, ya Allah. Apa deh gitu nih lah. Mengenal kisah diri ini banyak santainya. Nah, ini bila diri nang santai ini kada tak desak, nginum kada saladakan, bauku kada tapi batukan, ya lah. Bilanya batukan tuh berarti bisa batuk dah. Nah, mutak sih ya. Nyatum tuh lah. Caget kopiah kawan.
Makanan ada nasi wal nasi itu santai lah, makannya lah. Tegang nih Kang, tegang. Kalau nyaman juga. Jadi 5 hari tadi tak di dalam kalam tadi, di kalam seorang laki-laki. Nah kemudian tak kalah di dalam kalam tadi tak, maka bernamalah ia Nurmada ngarannya. Nurmada tadi tak, di dalam kalam Nurmada, bernama Nurmadanya. Lalu sampai di pohon kalam, di pohon. Ini pohon hanya sampai sininya nah. Pohon di kalamnya masih di antara biji 2 di dalamnya. Antara biji tandui. Ya lah. Nah, jadi sampai di pohon kalamnya. Bernama lagi Nurmadinya. Mada Madi. Sampai di tengah kalam laki-laki. Nah, sampai di tengah kalam maka bernama Nurmani namanya. Nurmani namanya. Makanya kita lalakian ini lawan bibinian nih. Jakai berat nafsu tuh sabujurnya tuh jakai berat dibukakan oleh Abah kadang-kadang gak bibinian berlalakian. Nah karena lalakian jaka bahasa kita nih unsur kita nih kenapa jadi capatnya kita terangsang lawan bibinian. Ya Allah laju benar si utuh nih nah si kalam nih menulis. Karena terbitnya daripada matahari pun kita nih. Daripada matahari cahayanya kuat, sinyalnya bibinian daripada bulan. Binang gele ya, tapi sudah kan mbah. Dapatnya bulan nggih, dapatnya apa di orang tuh? Dapatnya tarang, dapatnya gehana. Nah ya tak, saung banyak. Nah, jadi sirnya laki-laki terbit daripada sir matahari. Sirnya bibinian cahayanya daripada cahaya bulan. Nah, itu. Jadi kalau ada gembangan gitu. Itu di tengah kalam tadi itulah bernama Nurmani. Nah, lalu jatuhlah kalam tadi ke dalam rahim seorang perempuan yakni mama kita atau Siti Hawa. Nah, setelah jatuh maka bernamalah Nurmanikam namanya. Hanya benaran Nurmanikam. Waktu belok jatuh kalau disambet lagi Nurmanikam tak. Nah, makanya mani dan manikam. Nah, jika manikam nah dia maskor. Nah, ya kalau lawak nah bakan pulang sana aja. Nah, jadi manikam. Jadi manikam ngarannya setelah jatuh ke dalam rahim seorang perempuan. Nah, jadi itulah yang disebut ikatan silaturahim antara bini-bini dan laki-laki. Artinya orang yang sudah menjadi halal 2 laki bini. Nah, itu ikatan silaturahim 2 laki bini. Itu berdua enggak. Tetapi kalau ikatan silaturahmi ya nangka ini nah. Silaturahmi namanya. Nah, makanya Tuhan itu paling benci ya. Paling kada suka orang yang memutuskan ikatan silaturahim antara 2 laki bini. Yang timbul bercerai, berpisah itu memutuskan silaturahim namanya. Apalagi silaturahmi. Nah, jadi bahasanya tadi di situ itulah ikatan silaturahim namanya antara rahim bini-bini dan rahim perempuan. Makanya disitulah timbulnya kata Rahman dan Rahim tadi. Rahman penyayang, Rahim pengasih. No, laki ini sayang lawan bini. Yalah, saking sayangnya apa aja ditukarkan. Karena mau unting apa si Rahim tadi. Nah, ikatan silaturahimnya hanya di depan. Ayo kita bini ke bapak lagi kamu sayang lawan aku, lawan kayak ini. Nah, lalu ikatan silaturahim terjatuhlah tadi di situ yang disebut dengan Nurmanikam. Maka Nurmanikam tadi bernamalah air setitik disebut dengan Noktah atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya. Tak apa juga terjatuh di kita kan tak guru sudah nih. Nah,
Makanya ngintu bilanya bakujak bila sudah imbah karena ya lakiannya siopam. Nah itu nanti mati kenyamanan tuh deh. Yalah mati kenyamanan makanya bilanya sudah. Jago bahagia mana ya Allah kawanan. Kamu tahu lo coba pernah lah mati kenyamanan. Oh udah mati lagi. Nah jago ikam kawin tuh kadang mah nggak salah. Pada mati kenyamanan dia keluar. Ya nah mati kenyamanan jago lah. Jago lah. Ikam mana percaya jago itu lah. Nah, jadi kita berkisah ini kisah asal di Bang Nangka ini. Memang itu aturan perjalanan bagi orang yang mengenal Tuhan mengenal diri. Nah, jadi kalau simpul modal nol aja, kalau tahu rincian ini kayak apa mengisah. Nah, karena ini perlu benar. Nah, itu. Untung aja Samso, jangan tidak ada lain ini akan benar habis. Lampu angin laju itu perjalanan kemudian kayak anu tuh lah. Dan jadi itu tadi ikatan silaturahim nengernya. Nah, jadi gugur ke dalam rahim maka bernamalah Nuqtah lah atau Nur Muhammad nengernya. Nah, Nuqtah Nur Muhammad jatuh ke dalam rahim seorang perempuan tadi, makanya berubah nama di situ. Siapa namanya? Bernamalah ia si Mukmin namanya. Mukmin nengernya. Kenapa jadi mukmin? Karena ya Rasulullah apa? Ana minallah wal mukminun minni. Nah, arti mukmin di sini roh bagi orang mukmin. Nah, jadi air setitik disebut dalam bagi ilmu orang hakikat macam-macam cara menyampaikannya. Ada memadahkan air setitik noktah itu air mulhayat. Nah, makanya tadi menjadi mukmin golongan roh nang mukmin. Air mulhayat kita nih ya juga kejadiannya. Jadi bernama si Mukmin. Nah, itu sehari semalaman si Mukmin ngarannya. Nah, jadi si Mukmin ini sehari semalaman memuji kita kepada Allah di dalam rahim umat. Memuji kita, apa puji kita? Huwa. Nah, huwa. Nah, itu udah memuji dah nih. Makanya mukmin dari itu. Roh orang nang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan dari anda minallah wal mukminun minni. Daripada Allah sekalian orang mukmin. Jadi daripada nurku. Jadi sini. Kalau jadi daripada rahasiaku, ya juga tak. Jadi nyaman gitu nih. Sudah kita memuji ya Allah. Huwa puji kita. Aku di dalam baut. Yalah, aku aja dalam baut nih bagi hidup pilih nyoba aku tuh hawa. Jakanya mati kada hidup. Jakanya mati kada namanya aimul hayat. Jadi huwa aja. Huwa. Nama ulah tadi mati kenyamanan. Ya Allah. Maka kayak ini pulang. Kebanyakan nih, orang berhubungan dua laki bini. Kabila antara dua laki bini nih, nang bersaung tadi nih. Yalah, di situ apabila terdahulu biniannya keluar lelakian tuh banyak anaknya. Kabila terdahulu lakiannya kebanyakannya bini. Nah, rupanya lakiannya udah tahan nih gas sebagai pulau. Gas sebagai. Nah, itu jadi bibinian anaknya. Kebanyakannya pola kayak itu. Nah, contoh biar dulu keluar. Biar anak bibinian. Jadi emaknya aja mau anak nang berdahulu lelakian kan binian jadi nang binian apa? Main itu kawinakan aja. Awas jadi bini kemarin aja kalau apa ya lagu aku tatak main itu kayak apa? Itu tuh bininya terdahulu aja lelakiannya. Binian baca maghrib terdahulu, bibiniannya lalakian bisa. Nah itu menurut kisah tuh lah tahu bujuk kadangnya binang kata apa nggak itu binang bujuk bang kisahnya kan jangan lah, anaknya kan kisah.
Nah, jadi dari sehari semalaman si mukmin atau si ruh ini memuji 3 hari 3 malam pulang si mukmin ini berubah nama. Siapa namanya? Yaitu Allah menjadi darah segumpal atau bernama Ahmad namanya. Darah segumpal Alqah namanya. 3 hari 3 malam. Nah, si 3 hari 3 malam si Ahmad atau si Alqah ini memuji kepada Allah lagi. Apa puji kita dalam rahim? Hak pujinya. Nah, hak. Nah, makanya kisah kejadian asal kejadian meninggal ciri-ciri nang 4 tah. Dakala bilanya keluar nang ketiga nang kedua kas malam. Apa kita sebut hak jelas? Nah, berarti diri kita juga nang ada nih. Nah, kan gitu. Hak. 3 hari 3 malam tah. Pujinya hak bernama tadi Allah. Tahu darah segumpal untuk malamnya ada. Nah, itu darah segumpal. Itu ini akan apa jadwal supaya sesuai itu ya Allah. Lalu darah segumpal tadi itu sesuai juga dalam Al-Qur'an. Tuhan memadahkan lawan kita. Fa khalaqna nuhbatin alqah. Jadikanlah jala Tuhan noktah tadi menjadi segumpal darah. Nah, 3 hari 3 malam memuji kepada Allah. 1 hari 1 malam memuji juga kepada Allah. Kada jadi zikir. Kenapa kita jadi zikir di dalam parut tak? Karena kita kada pisah lawan Allah dalam parut. Jangan kada Allah kada bergerak berarti zikir namanya. Yalah. Nah itu dipadahkan tak. Jadi ya Tuhan, di mana saja kamu berada, aku tetap ada. Karena Tuhan juga nambah nampak di dalam parut kuitan lawan kita. Nah, Tuhan kuasa tajalli dalam parut kuitan kita, yaitu kita ini adanya. Nah, ya Allah. Nah, itu tidak. 3 hari aja lah. Alat sudah bejikir. Punya ganal bamamay hagat. Belinya ganal kalau bamamay hagat kada bejikir lagi. Nah, lalu 7 hari 7 malam pulang di dalam kandungan atau di dalam rahim mama kita ini memuji juga kepada Allah. Apa puji kita? Anallah. Aku ini daripada Allah. Nah, kita ini daripada Allah. Jangan kada Allah itu kada dan kita. Yalah. Minallah. Ya juga tuh yalah. Illallah. Anallah. Kada danau kita masih dalam parut kisahnya nih. Kalau dibayangkan dah cara digasa-gasakan dia tuh deh. Nah, ini kita nih ini kita nih masih mengandung anak nih. Masing-masing tuh masih ada di dalam diri kita nih madam mani kan masih ada sebagai tangan jauhlah. Nah, cuma apakah yang itu tadi umannya tiba kabe atau kada itu aja deh Ki. Bila umannya kada bakabe pacar mamuji huwa. Iyalah. Nah, orang bahari no kabi-kabian. Ndaklah. Makanya dia tuh kita bahagia gitu apa? 12 anak, 13 anak. Kan ada operasi. Yalah. Nah, apa nah? Latub sidul pil aldi keluar lagi sini baca-bacanya. Ayo. Yalah. Nah, ijazah latub sidul pil aldi keluar. Berkat la ilaha illallah Rasulullah. Hakikat. Jadi wahid anu Bang? Nah, kan ada juga nang pantun. Nah, ya kata walot tuh ya lah. Nah, pun uang bahagi. Wayah ini kita sedikit beroperasi. Nah, nulis karena itu hendak ini jamang bujuk Jepang lain. Coba kan mengacap. Bila kita mengacap, kikilai banyak lalu ditimpuk. Pintu. Nah, cara noham berbaya pangantinan belum lagi boga.
Jadinya emok dah nak mainan. Jadi yang dua ya lah tuh. Bahagi permainan karena kan udah tadi mainan sing belugu aja kayak kita bahagi. Ini jangan coba-coba. Banyak lain zaman ya Allah. Paling minimal wah ini uang 3 ya lah. Nah 3 paling minimal. Cuma nggak lebih dari itu kan apa itu deh. Bilangnya lebih dari itu pujinya pecah hua-hua lawan hak-hak. Nah, jangan jadi untung uang bahagi juga banyak nang kada beroperasi. Katuban aja tak tinggal dalam parut ari-arinya uang bidan nang artinya nang ilmunya nang ada tuh batunjuk kayak itu nama luakan parut nih. Tutuban nih keluar mairingi kehebatan orang hakikat ilmu makrifat dari itu. Wah ini tunjuk nang itu. Udah hebat mairingi. Yalah. Itu bahaya kita. Jadi kita nih jauh benar sudah. Nah jadi 7 hari 7 malam puji kita tadi Allah, yalah. Nah Allah tadi bernama pulang inya banaran mudghah. Tadi alqah sekarang menjadi mudghah. Nah darah tadi menjadi daging pulang. Nah menjadi daging tak supaya menyesuaikan juga tak. Wa khalaqna alqah mudghah. Telah kami jadikanlah si darah tadi diliputi menjadi daging segumpal. Mun kita berbicara kada ada dalilnya, kada ada anunya, kayaknya harus larang murang, yalah. Kisahnya, bujo kisah tapi ada dalil, bujo kisah tapi sesuai kenyataan perjalanan mengenal diri, mengenal Tuhan. Kemudian lagi 40 hari 40 malam maka menjadilah di dalam rahim ibu menjadi hati insan nama kita. Nah hati insan namanya. Nah hati insan ini kayaknya diliputi nih ya tadi darah, daging, tulang, belulang. Nah yang wujud tuh sudah kita tadi tak menjadi hati insan sudah. 40 hari itu kan sudah kayak ini dah nah. Yalah. Nah, minahlah kayak genggam dah tak. Itu 40 hari. Jadi hati insan sebenarnya. Kenapa jadi hati insan? Di dalam hati insan kita sabagataannya Allah mengatakan atau hadis Rasulullah Al-qalbu mu'min baitullah. Hatinya insan itu atau hatinya manusia itu adalah qalbu mu'minin baitullah. Hati insan itu jalan Allah Ta'ala adalah tempat kejahiran sifatku, tempat kejahiran merasakan af'alku, yaitu pada batin atau hati disambat. Ini kita nih. Hati kita nih al-qalbu mu'min baitullah. Hati insan itu Allah Ta'ala rumahku. Mau orang hakikat di sini rumah Allah. Inilah. Amal orang syariat banyak madahan. Langgar masjid rumah Allah. Insyaallah. Nah, bagi orang hakikat ma'rifat di dalam ketauhidannya membujur-bujur itu menyampaikan al-qalbu mu'min baitullah. Ini diberesihin nah. Ini rumah Allah. Nah, amun ada tuh rumah siapa? Nah, rumah tempat ibadah namanya. Tempat ibadah. Ibadah itu. Nak dipadahkan langgar kita ditah. Rumah Allah aja biasa orang berpintaan wakaf kan kayak apa? Makanya maha kaya. Kenapa kita berpintaan? Yalah. Nah, ya Allah. Kita berpintaan lah. Ya kan? Nah, jadi rumah Allah itu diri kita, hati kita, kalbun kita. Nah, ya kata. Nah. Jadi padahal maha kaya kalau semua berpintaan. Nah, itulah syariat tadi.
jadi hati insan dari adalah hati insan namanya. Nah, jadi apa tadi menjadi hati insan ya Allah. Nah, insan pada diri kita tadi menjadi namanya tadi al-qalbu mu'min baitullah. Nah, kemudian lagi di dalam rahim umat kita 3 bulan 7 hari kita di dalam rahim. Nah, ini 3 bulan 7 hari pulang. 3 bulan di dalam rahim kandungan ibu kita dihadapkan kepada baitullah. Siapa baitullah kita? Mama kita, hati mama kita, jantung mama kita. Makanya di dalam hati ada jantung, yalah. Di dalam jantung ada hampedo, di dalam hampedo ada fuad, di dalam fuad ada segap, di dalam segap ada sir, di dalam sir ila anak ya Allah Ta'ala. Di dalam rahasia, di dalam kalbu ikam ada aku, ila anak itu damir mutakalimun wahda. Artinya aku yang ada di dalam rahasia nih. Kalbu mukmin hati ikam atau hati mama ikam deh. Nah, jadi baitullah kita tadi adalah mama kita di dalam rahim kita dihadapkan. Nah, belum naik haji menghadap baitullah dah. Yalah. Nih dalam paut bahaji sudah. Dalam paut aja bahaji. Pak. Baitullah, hati mama kita itu baitullah. Kalau kalbu mukmin baitullah. Nah, amun orang bahaji nang apa aja? Labai la syarika la labai. Yalah, Tuhan mau undang ke sana. Nah, jadi Tuhannya di sana, di kampung ada Tuhan. Tuhannya mau undang ada di sana. Bapak Tuhan mau undang di sana. Makanya Tuhan apa? Aku ada pada dirimu. Yalah. Maulah Tuhan mau undang ke sana. Yalah. Nah, di mana ada ikam itu di situ ada aku. Nah, yalah. Mau orang naik haji itu diundangnya, cocok aja nya mendatangi ke sana. Mendatangi Tuhan yang di sana. Nah, kampung sawang ada tinggal Tuhan yang ada Tuhan. Nah, seperti ya. Labai la syarika la labai. Undang Tuhan ke sana macam-macam yalah. Itu pengulang syariat diulang. Nih kita. Nah. Jadi 3 bulan 7 hari tadi dihadapkan di dalam baitullah hati ummah kita. Nah, di dalam hati ummah kita tak. Kenapa jadi mama kita? Karena ummah abah kita itu bahasa kita orang Banjar Tuhan dalam dunia. Tuhan dalam dunia nama ngatulahani kuitan buntungnya, ya kah? Nama ngatulahani kita nih kuitan. 70 doa wali 1 doa kuitan. 70 doa wali 1 aja doa kuitan. Kawama imbangi lah. Jadi hati-hati lawan kuitan kita. Karena kuitan tadi Tuhan dalam dunia sudah. Tuhan dalam dunia tak? Karena dipadahakan tak? Jadi apa aja di dalam manunya hadis Nabi tak? Nah, reda lahi pirida walidain. Nah, redanya Allah tergantung keredaan ibu bapak. Murkanya Allah tergantung kemukaan ibu bapak. Biar kayak apa alimnya, biar kayak apa sugihnya, biar kayak apa tinggi pangkatnya, apabila lawan kuitan, nah, pas salah sudah cerita. Kadang mendapat ridha Allah, kadang mendapat kita tak. Apalagi kuitan kada ridha, sahalai bulu aja di awaknya. Cocok aja kuitan itu mengatulahi. Yalah, mengatulahi nih kuitan tak. Ini kuitan perlu diutamakan, karena itulah yang mengandung kita dalam parut tadi juga. Ya kan? Ini kadang, ada tuan guru cium balik tangan kiri kanan, turun pada rumah kuitan amun dicium, dibalik tangan sini amun dicium. Nah apa kabar? Ayo, kuitan turun pada rumah nah, cariakan seorang pamakan mulai lagi halus ganal ingat juga kah? Mun dipayungi, ini nah datang dipayungi. Kuitan sawang mau dipayungi kayak apa? Bujur tak? Kuitan dulu kita
Nah, balik kanan, balik kiri, kuhai kanan, kuhai kiri. Tangan gugu tadi cium berhimat. Ada nang gugu ini mantang-mantang masa gugu dihetin lah. Wah, sukung telapak tangan juga. Kepala aja aku terpau, ya lah. Aku ada hakun kuitan mulu. Nah, lain halnya kuitan masih hidup, kita begugu. Lalu ujar kuitan, atau kita tadi tahu bahasa lamang lawan kuitan, mencium tangan kuitan bulak balik. Jadi dia kuitan, nah ikam nakaina. Ikam sekolah di sana, tuh ikam anggap kuitan ikam. Bila ikam mencium tanganku, cium juga tanganku ikam. Itu nang iya. Ini kada lawan kuitan aja dulu belum. Wah ini diperhatikan banyak banana itu tak. Mambil bawakah dia kuitan diulah nang apa? Nah, tuh nah uang jadi wali-wali besar itu kuitan berdahulu. Yalah. Dari Syekh Salman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani sampai baginda Habibuna Muhammad SAW, kuitan dulu dimuliakan. Di nomor 1 akan tak? Ini nomor 1 akan tak? Kita kuitan kita dulu. Nah, cium tangan kuitan juga. Jangan lah ada orang tuanku, oh aku pulang balik dipayungi kuitan sawang camang itihi. Nah, tuh kuitan udah panas, cari akan sawang ongkos macam-macam. Dipayungi lah sidin begawi. Dan lo lebih hemat, ada lah. Nah itu, jadi yang paling utama benar nih kuitan dulu. Bila kuitan sudah memberi izin, nah ikam sekolah di sana anggap guru itu seperti aku juga. Bila ikam mencium tangan, cium tangan sidin juga. Ah itu. Nah, dadahuluan mandidik antara anak lawan tuan guru, tadahulu siapa? Tadahulu kuitan, tadahulu melajari. Contoh kita lagi halus, nak ikam awas bila mancuntan punurang. Sudah dilajari. Nah, berbaik-baik pamuntungan. Terus sama tuan ikam sudah dilajari. Kita di sekolahan untuk menambahi aja lagi. Apa nang kita nang kurang ditambahi lalu di sekolahan. Nang kebanyakan ini kada ingat lagi lampu hitam dah. Nah itu kalau nah kuitan kita masih halus aja. Babejo siapa malah jadi kada kuitan. Itu guru dunia akhirat, karamat dunia akhirat. Kalau tahu. Itu aslinya. Aman tak besok beres kuitan setahun sekali. Nah, setahun sekali tuh ngalih mencari uang nang membujung-bujung membasuh kuitan setahun sekali. Cakap pai biasa sakampung toh. Palingan seikung. Amun juga. Nah, jadi sangat besar manfaatnya karena kita tadi bila memuliakan kuitan kita. Muliakan kuitan kita dulu. Nah, biar nang sugan uang nang kayak katakan hayam genanya mau kuitan kok ada, kuitan kok. Nah, ini nih kisah kejadian diri supaya kita tadi benar-benar mengetahui beradab dulu lawan kuitan, karena kuitan itulah guru kita dunia dan akhirat. Itu dunia dan akhirat kuitan itu dulu. Paguan nak aslinya atau nang menjadikan nak aslinya atau kuitan. Nah, setelah nang nomor 2-nya hanya kepada paguan tadi. Gue ini menambahi aja lagi pula. Jangan ibarat kita tuh, jangan ibarat uang main kuntau tuh tambahannya sudah situ pulang mengambilnya. Nah, mulai lagi halus kita nih pasti dilejari. Jangan berdusta sudah, jangan manumpun orang sudah, kelakuan baik-baik sudah, nang halal sudah dipelajari kuitan juga, nang haram pasti dilejari kuitan juga sudah. Nah, tentang adab tuh sudahnya. Nah, cuma ngatakan lawan kuitan, walaupun kita tadi sekolah sama akan lah, jangan dibandingkan. Walaupun kuitan tadi sidin kada alim, kada guru, hanya biasa, tapi kalau di sidin kayak apa kita? Nah, jadi ngatakan tadi 3 bulan 7 hari tadi dihadapkan kita di dalam Baitullah, ya Allah, hati mama kita. Jadi kita di dalam kejadian diri kita ini sebelum kita lahir ke dunia, berarti kita tadi sudah artinya bermacam-macam zikir sudah, itulah dari mana tadi?
Pertama dari hu, puji kita, dari hak, dari Allah, yalah. Nah, makanya Allah menjadikan kita ini dari setitis air mulhayat, air yang hidup atau air nuktah Nur Muhammad. Di awak kita ini berbagai bentuk ruh-ruh yang Allah jadikan. Padahal satu hanya, tapi banyak namanya. Ada sekitar 15 ruh di diri ini. 15 ruh. Amun di dalam yang lainnya, di dalam ilmu hakikat, rohani, roh jasmani, yalah, roh rahmani dan roh rabbani, 4 buting lah. Tapi di sini ulun padaharan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Itu susunan roh di diri kita, nama-namanya. Namun tetap hakikatnya roh itu satu, cuma nama-namanya aja banyak. Misalnya contoh, baju itu satu, tapi macamnya banyak. Bujur kayak, oh ini taluk belanga, oh ini baju koko, yalah. Nah, oh ini pang baju apa namanya? Oh ini kain katun ya, padahal baju juga, yalah. Nah macam itu juga roh dari itu. Nah, jadi disebut roh itu berbagai macam di diri, ada sampai 16 atau 15. Pertama, takala tadi setitik noktah, di situ ada air mulhayat namanya lah. Air mulhayat itu naran roh kita di situ tadi napa asal kejadian diri kita Allah jadikan tadi daripada saripati bumi. Berarti di situ disebut roh nabati namanya. Nah, dari air setitik noktah yang dimakan menjadi makanan saripati bumi. Nabati itu kan termasuk anu tak? Ya Allah. Nah, menjadi roh nabati itu namanya. Nah, roh nabati daripada setitik noktah dari. Nah, itu roh nabati. Nah, kedua jadi segumpal darah. Nah, nama roh kita Nur Jamadi. Nur Jamadi. Atau roh Jamadi namanya. Itu segumpal darah tadi. Makanya benar Ahmad kalau tadi. Nah, cuman nama rohnya di situ macamnya gitu deh. Roh Jamadi menjadi segumpal daging mulang toh. Hanya bananan roh wazi atau madi. Terus segumpal daging. Pertama titik nabat titik roh nabati segumpal titik nang tah gitu. Terus sudah hidup di situ. Bernama roh nabati. Yang kedua menjadi darah segumpal menjadi roh jamadi. Yang ketiga menjadi segumpal daging menjadi roh wadi atau mazi. Yang keempat di dalam paut bergerak. Ketika bergerak di dalam paut ataupun yang kita bergerak hidup nih, nah itu disebut dengan roh hayat. Roh hayati namanya, roh yang hidup. Ya Allah. Nah, roh hayati itu lahir ke alam dunia bernamalah roh hayawani. Roh hayawani namanya. Jadi roh hayawani itu bila lahir ke dunia dilahirkan toh roh hayawani. Kemudian lagi bisa menyusu. Nah, itu lain pula nama rohnya di waktunya menyusu. Apa di waktu kita menyusu tak? Rohnya apa? Nenen lain. Tahu ini menyusu. Yalah. Waktu menyusu itu nama roh kita adalah roh napasi. Roh nafsani. Nah, roh nafsani itu di waktu menyusu tadi tak. Bilanya kakanak itu nama rohnya roh nafsani. Yalah. Ada depan dalam kitab lain. Dalam kitab lain kan? Enggak. Orang berbicara tentang Nur Muhammad tapi kada tahu Nur susunan 8 di diri kada tahu. Bicara Nur maka kan tahulah 8 unsur di diri bian nang dikatakan kulit, bulu, darah, daging itu Nur Muhammad kala mungkin situ aja. Pian tahulah otak Nur lawasin, sumsum Nur kayum, urat Nur mawakin, darah Nur harin, daging Nur kamunin, bulu Nur wajan.
Nah. Otak nur lawasin namanya. Otak nu lawasin sumsum nu kayum, urat nu mawakin. Otak nu lawasin sumsum nu kayum, urat nu mawakin, tulang nu halin, darah nu kamu nu kamaron, kulit nu kamunin, bulu nu wajan dan wasi itu umbah nyambet. 8 buting nur di diri, uang ada tahunya tahu, kulit, bulu, darah, daging itu aja. Mungko sambatakan ngaran kukun nau ini nih foto. Kalau uang tahu di nau berpecah di nau tahu, naran banyu nau napa, naran api nau napa, naran humbuk nau napa, pandiri. Amon pambakal nyata deh, iyalah. Belum pembakal ya lagi dah ya. Pembakal gue. Kayak itu nur susunan delapan yang disebut dengan inasar uma'ah abah hitam. Itu namanya, makanya ikan kada dihancur jasad itu bina. Otak nur lawasin, sumsum nu kayum, urat nu mawakin, tulang nu hawapin, darah nu harin, daging nu kamang, kulit nu kamunin, bulu nu wajan. Itu namanya diri. Makanya banyu keluar sumber banyu apa ngarannya? Yalah sumber banyunya nyampe. Hujan apa? Bilanya keluar sumber banyu orang menabuk makam bah. Ada kayaknya banyu aja lah, ada noyo nyampe ya kalau sama ngaran duit no apa banyak kalau ada yang mau ada. Nah, naran duit itu banyak 50.000 ya dia sampai lagi. Ini di gitu dipacah dulu nangka mobil. Anjani apa tadi tak? Waktu menyusui tapi tadi penerawannya tadi roh nafsani. Nah, itu nama roh kita nafsani di situ. Kemudian lagi pada ketika ba'akal. Bila ba'akal namanya roh nurani. Bila ba'akal roh nurani karena punya akal nurani. Awal berpikir namanya yang baik, mana yang kada, namanya yang kasihaninya. Roh nurani namanya. Lalu kemudian sampai umur. Nah, sampai umur itu bukan mati kada, maksudnya sampai umur baliknya atau gana aja ke 11 12 itu lain lagi nama roh kita. Lalu nama roh kita di situ disebut dengan ya nama beneran rohani tadi tak. Lalu sampai umur namanya rohani. Nah, bila sampai umur rohani, sampai kada umurnya aja. Nah, sampai sudah, iyalah. Biar uang sekolah tuh ya kalah. Nah, itu nama roh kita rohani. Kemudian lagi umur daripada 40 tahun. Umur 40 tahun dari itu bernama roh jamali. Roh jamali namanya 40 tahun. Apabila sudah tua atau tuwek ya bahasa sudah tua kita nih. Anggaplah sekitar 80-an, 90-an, 70-an. Itu nama roh kita adalah roh kuli. Nah, ibarat uang kuli itu apa? Kalapahan kalau ngomongin kuli lah. Nanti kita bisa kayak gini lah, roh kuli. Lalu kemudian apabila ia meninggal dunia, apa nama roh kita? Yaitu yang disebut dengan roh maknawiyah. Makanya matikan dirimu sebelum datang mati. Ya kalau itu kisah-kisah mati apa? Mati maknawi. Ya lah. Nah. Kemudian lagi waktu di alam kubur, apa nama roh kita? Yaitu roh rabbani. Roh rabbani. Bangun di alam kubur, apa ya? Bangun di alam kubur. Karena memang ada itu dibangkitkan di alam kubur kayaknya. Roh dan jasad kita kan dibangkitkan di alam kubur, maka bernamalah roh ilahiyah. 15 nama roh. 15 itu nanya berarti yang enam. Ikan kisah di madamadi, manikam aja dia diri, tapi waktu dia jauh waktu menesu apa roh kita nanya. Nah, waktu umur sekian apa roh kita nanya. Lalu bingung yalah. Tapi semuanya yang itu tadi hakikatnya tetap satu aja lah.
Jaka ibarat tangan, ini tubuh, ini tangan ngarannya, ini mata ngarannya. Nah, supaya kamu paham lah. Nah, coba itu tadi menambah wawasan kita, menambah lagi jaka ibarat itu sesuatu yang kada pernah kita dengar, didengar. Yalah. Itu kan maksudnya. Nah, jadi itulah nama-nama daripada roh kita. Ada sekitar 15 roh. Nah, mulai kita dari setitik tadi sampai kita umur sekian sampai ini. Nah, kalau nang singkatnya itu deh. Roh jasmani, rohani, roh rahmani, roh rabbani, 4 jelek singkatannya. Nah, namun nggak 4 kah? Nang ini kah? Sama hakikatnya daripada anak abu arwah juga. Cuma rinciannya aja ini jalan anu, ini tampus di bangkano. Nah, jadi untuk berkisah tentang kita kisah nang kejadian diri masih tetap kita sambung nang akan datang ulang. Jadi tikas sini dulu ya Allah. Nah, amun dihabisakan ya anu aja paloy aja nyamanan. Jadi tikas bungkalanan noloi buat makan dah. Nah, jadi inilah yang mudah bermanfaat biasa kita saat bertahan. Al-Fatihah.